Oke, di hari kita mau ngebahas sesuatu yang di luar drama sama meme ya. Kan gara-gara kemarin ini gue posting ya video yang soal orang mancing-mancing, ribut, cari gara-gara di Facebook, gara-gara jadi pro. Nah, ini banyak orang-orang yang PM gue, katanya pada nanya, emang sebenarnya berapa sih bang hitungannya, kok kayaknya asik banget nih, katanya mereka juga kayak pada tertarik. Terus juga kan banyak orang-orang pro ya di Facebook tuh kayak mama atau bapak-bapak atau kayak orang-orang seumuran kita lah yang masuk jadi Facebook Pro itu pada bilang katanya lebay lah nggak segede gitu. Ya makanya nih hari kita beda aja. Jadi sebenarnya begini, lo kalau jadi Facebook Pro itu lo dapat duit bisa dari ada 4 atau 5 lah. Satu misalnya lo affiliate gitu loh. Jadi lo cantumin tuh di postingan lo tuh ada produk-produk ya yang dijual di marketplace. Tapi itu tergantung tuh, misalnya produknya harganya 10.000, tapi si penjualnya itu cuma mau kasih komisi affiliate 1%. Ya lu cuma dapat 100 perak. Jadi kalau dibilang agak-agak susah juga lah. Terus dari fitur langganan. Jadi misalnya lu bikin kayak konten-konten eksklusif gitu, orang bisa jadi member lu. Ya kalau di YouTube kan juga ada yang kayak begini. Itu tergantung orangnya aja mau bikin membernya harganya berapa. Ntar setelah dipotong pajak, ya dikasihin lah duitnya ke lu. Jadi ngomong kasarnya katanya si Facebook tuh nggak ngambil apa-apa. Atau dari donate. Nah, donate ini kan lu tahu yang namanya Facebook Star tuh. Lu misalnya ya bikin konten, habis itu orang kasih bintang. Ya kalau di YouTube juga ada namanya super chat yang lu biasanya ada orang nyumbang tuh duit 20.000 atau berapa ada di komenan warna biru, warna kuning atau warna apa. Kalau di TikTok kan juga ada kan kembang-kembang lah, singa lah atau apa. Nah di sini juga ada namanya bintang star. Itu tuh lu per star itu dibayar 0,01. Tapi gue denger-denger katanya nanti mau diturunin ya, tapi ini nggak tahu benar apa enggak. Nah, terus ada yang namanya monetisasi konten. Ini dia nih yang bikin orang kesurupan. Benernya sih sama aja di semua platform juga ada kan. Di YouTube juga ada, di Twitter juga ada. Yang jadi masalah di sini, lu posting picture tuh bisa dibayar. Akhirnya ini tuh yang bikin orang nih pada kayak kegila-gila. Benernya bagus sih fiturnya. Jadi awalnya tuh si Facebook ini bikin gini tuh buat kayak kita bilang apa ya? Artis-artis lah. Jadi artis tuh maksudnya orang yang bikin art gitu terus diupload ke Facebook. Atau fotografer gitu, foto apa upload ke Facebook. Ya tujuannya biar memotivasi mereka gitu loh. Jadi mereka tuh semangat gitu loh bikin-bikin konten gitu loh. Jadi Facebook juga rame. Cuman di Indo disalahgunain gara-gara perhitungannya yang agak-agak aneh gitu loh. Nih ambil contoh deh, kemarin gue posting ya kan, postingan kayak begini nih, lo lihat lah yang gue posting orang di gym. Nah itu gue dibayar $2,5. Lu bagiin deh sama itunya. Orang kan suka bilang pendapatan ini dapatnya dari per 1.000 tayangan. Itu gak bisa jadi patokan, gue kasih tahu lu. Jadi sebenarnya ada variabel tuh yang lebih pasti di sini. Jadi yang kayak gue bilang kemarin, postingan efektif. Nih ambil contoh nih, gue dapat $2,5. Lu bagi deh ke react-nya sama komennya segitu. Lu dapat angka berapa? 0,003. Dan ini gue udah cek sama postingan gue yang Upin Ipin lah atau yang sebelum-belumnya. Ya itu selisihnya nempel-nempel aja, deket-deket aja. Malah gue juga udah tanya tuh temen gue ya suka posting-posting picture-picture begini, meme apa, lu dapetnya berapa? Ya setelah kita cek, kita bagi, ya kesimpulannya emang hasilnya segitu-segitu aja. Jadi benar-benar tuh dari react, komenan yang bikin postingan lu tuh efektif, dapet duit. Dan terus juga ada yang bilang, katanya misalnya kalau lu nge-share gitu, di dalam siarannya orang-orang itu ada react juga lah, ada komen. Katanya itu juga lu dapat turunan juga, lu dapat duit cuma dengan nilai yang lebih kecil. Cuman kalau ini sih jujur aja ya, gua gak begitu percaya. Cuma mereka bilang tuh itu yang akhirnya ngehasilin angka-angka tuh yang ada selisihnya gitu loh. Misalnya kalau banyak yang share gitu, lebih banyak 0, sekian dolar, atau kalau rame banget itu sampai berapa sekian dolar, itu yang ngejadiin angka-angka variabel ini tuh jadi beda-beda. Tapi jujur aja sih, kalau begitu perhitungannya menurut gue agak ribet lah, dan gue juga ya gak serta percaya lah ya kalau kayak gini ya. Terus masalahnya ada satu juga nih, Facebook itu tuh gak ngejadiin angka ini tuh pasti gitu loh. Oh udah pasti nih, react, komen selalu 0,003.
Jadi mereka ini misalnya di suatu negara, itu tuh kayak di rolling tuh gak lo. Jadi berapa bulan sekali, atau berapa tahun sekali, itu tuh kayak mereka ngubah tarifnya. Ini juga nggak ketahuan siklusnya apa yang bisa berubah. Ada yang pernah kasih pendapat gitu, dibilang katanya kalau misalkan Facebook lagi sepi, maka itu bakal dinaikin gitu loh, per IEK, per komennya. Terus ada juga yang bilang katanya misalkan Facebook lagi rame, diturunin gitu. Kayak sekarang nih lagi liburan kan, banyak anak-anak yang pakai Facebook posting gitu. Ya tapi itu nggak ada yang tahu pasti juga. Cuman ada orang-orang nih yang di pro nih, yang orang-orang peserta Facebook Pro itu punya kayak kepercayaan gitu loh. Itu tuh ya akhirnya ngejadiin orang-orang di pro itu tuh kayak selalu mau nutup-nutupin gitu loh. Karena mereka ada kepercayaan gitu ya. Gua juga nggak tahu siapa pencetusnya ngomong katanya, kalau misalnya banyak yang kayak begini, ntar makin lama duit kita makin kecil. Padahal nggak juga, nggak begitu anjir. Itu jadi kayak ketakutan yang nggak masuk akal lah. Ya, terus abis itu ada juga yang nentuin kalau misalnya postingan lu tuh kayak dicurigain sama sistem mereka. Ya, ambil contoh kan sekarang ada yang jual kan katanya. React sama komen katanya kalau 1.000 cuma 50.000 katanya lu jadi masih bisa cuan lah katanya masih dapat lebihnya. Padahal nggak begitu juga aja. Jadi misalkan sistemnya mereka curigain postingan lo kayak aneh-aneh gitu loh, mencurigakan kayak bayaran atau apa, itu bisa dianulir. Jadi nggak menjadikan itu duit. Atau misalnya ada postingan yang repetitif gitu loh. Lu misalnya ribut sama orang, terus berdua lu saut-sautan, toh mendadak komennya udah 100. Ya itu nggak dihitung, karena kan itu cuma lu berdua aja debat-debat kusir gitu. Jadi ya itulah yang akhirnya kejadian orang-orang ini pada kayak kegila-gila gitu loh, mancing-mancing gitu, mancing ribut. Ya tujuannya supaya ada react-nya itu, ada react, ada komennya. Karena itu mendatangkan duit. Nah ini tuh berbanding terbalik sama video di Facebook. Gue juga gak ngerti kalau asli video. Kan ada tuh yang dibilang katanya pendapatan per 1.000 tayangan segini. Itu juga enggak anjir. Orang yang gue posting-posting video itu bisa berapa ratus ribu anjir tayangannya. Terus kalau dari react-nya sama komennya gue hitung juga nggak bisa. Berubah-berubah terus. Tapi yang pasti itu kecil banget anjing video di Facebook. Ya gue nggak tahu lah. Ada yang bilang katanya kalau lu di sampingnya ada iklan, ngeklik gitu. Atau apa gitu. Jadi gak ada yang tahu yang pasti. Tapi akhirnya jadi timpang. Orang jadi males gitu loh posting-posting video di Facebook. Ya palingan posting buat iseng-iseng aja gitu loh. Atau buat komunitasnya. Tapi kalau orang-orang ya yang kalau kita bilang pro gitu loh. Ya lebih ngejauhin video sih. Lebih milih ke picture-picture. Makanya kan ada sebutan tuh dibilang pick pay more. Ya itu bener. Ya tujuannya sih kalau Facebook gue lihat-lihat bagus sih motivasi. Cuman di sini aja nih disalahgunain. Gara-gara begitu orang udah tahu gitu, oh bisa begini ya. Iya, semua pada begitu ikut-ikutan, pada ikut-ikutan gila. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.